Di awal film kita diperlihatkan seorang narapidana bernama Sik. Diketahui kalau Sik ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sekarang sedang dalam masa tahanan. Saat ini Sik sedang dibesuk oleh ketua CIA yang bernama Lionel. Lionel yang mengetahui kehebatan Sik dalam menghabisi targetnya, ia pun berencana merekrut Sik untuk dijadikan agen rahasia CIA. Di sini Lionel berjanji akan membebaskan Sik jika ia mau bergabung dengannya. Pada akhirnya, Sik pun menyetujui permintaan Lionel tersebut. Turn it around and make it useful. Now I'm here to help you become a value add. You seem like the type. 16 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan wakil ketua CIA bernama Amanda. Terlihat Amanda, Lionel, dan Sik sudah sangat dekat seperti keluarganya sendiri. Lionel mengatakan kalau Amanda dan dirinya akan pensiun dalam waktu dekat ini. Lionel juga mengatakan sambil menunggu misi dari ketua CIA yang baru, Sik ditugaskan untuk menjaga keponakannya, karena Lionel khawatir tentang keselamatan keponakannya itu. Sik pun akhirnya menyetujui permintaan Lionel. Which means you are going to babysit. Keesokan harinya, terlihat Sik sudah mulai menjaga keponakan Lionel yang bernama Desi. Briefed. What happened? Hingga di hari-hari berikutnya, Sik mulai dekat dan sudah menganggap Desi sebagai adiknya sendiri. Like your tattoo? Ketika Sik dan Desi makan malam, Sik mempunyai firasat buruk. Sik pun memerintahkan Desi untuk segera ke kamarnya. You should go to bed. Setelah itu muncullah satu orang penjahat yang berniat menculik Desi. Dengan sigap, Sik pun menghajar orang itu hingga membuatnya tewas. Is everything okay? 2 tahun kemudian, terlihat Sik bersama rekannya yang bernama Mira sedang berada di Bangkok. Setelah sekian lama bertugas menjaga Desi, akhirnya Sik mendapat misi dari ketua CIA yang baru, yaitu untuk menghabisi seorang mafia yang sedang berlibur di Bangkok. Sik dan Mira pun segera bersiap-siap karena si mafia akan segera datang. Sesampainya si mafia di sana, Sik sudah siap untuk menembakkan senjatanya. Akan tetapi ada bocil yang mendekati si mafia sehingga Sik membatalkan tembakannya itu karena takut mengenai bocil tersebut. Kemudian Sik memutuskan untuk menghabisi si mafia dengan pisaunya saja. Akan tetapi untuk melakukan hal tersebut terlebih dahulu Sik harus melawan semua anak buah si mafia. Be advised, he's not alone. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Sik pun berhadapan langsung dengan si mafia dan pertarungan pun terjadi. Tanpa kesulitan, Sik mampu melukai perut si mafia hingga membuatnya sekarat. Ketika sekarat, si mafia tiba-tiba mengatakan kalau ia juga mantan agen rahasia seperti Sik. Namun karena dia mempunyai bukti kejahatan ketua CIA yang baru, ia pun dipecat dan malah diburu seperti sekarang. Si mafia memberikan kalung kepada Sik sambil mengatakan semua bukti kejahatan ketua CIA yang baru ada di dalam kalung ini. Kemudian ia pun tewas. Setelah itu, Sik pergi sambil membawa kalung tersebut. Tak lama kemudian, para agen CIA datang untuk memeriksa jasad si mafia dan mengamankan semua barang yang berada di tubuh si mafia. Di sini salah satu agen menghubungi ketua CIA yang baru bernama Denny. Si agen mengatakan kalau mereka hanya menemukan jam dompet dan korek api si mafia. Mereka tidak menemukan kalung yang selalu dipakai oleh si mafia. Denny yang mendengar hal tersebut, ia pun marah karena tujuan sebenarnya yaitu untuk mendapatkan kalung tersebut. Denny pun segera menghubungi Sik untuk menanyakan perihal kalung itu. Sik menjawab kalau ia tidak mengetahui perihal kalung itu karena tugasnya hanya menghabisi si mafia. Yang padahal sekarang Sik sedang membuka kalung tersebut. Setelah dibuka, kalung itu ternyata berisikan sebuah flash disk kecil. Dengan cepat, Sik segera mendatangi warnet untuk mengetahui isi dari flash disk tersebut. Saat dibuka, ternyata isi dari flash disk itu merupakan data kejahatan Denny, si ketua CIA yang baru. Namun ketika Sik ingin melihat detail tentang kejahatan Denny, ia tidak bisa membukanya karena harus memakai kode.
Kemudian Mira menghubungi Sik untuk mengajaknya pulang. Namun Sik menolaknya dengan mengatakan kalau ia akan lebih lama tinggal di sini. Sik yang menyadari kalung itu berisi data-data penting, ia pun memaketkan kalung itu kepada Amanda, si mantan wakil ketua CIA dulu. Tak lama kemudian, Sik menghubungi Lionel untuk memberitahu kalau Danny adalah orang jahat dan Sik mempunyai bukti atas kejahatan Danny. Mendengar hal tersebut, Lionel meminta Sik agar berhati-hati karena sekarang Danny pasti akan memburu Sik. Lionel juga meminta Sik untuk segera pergi ke bandara kecil yang ada di Bangkok karena Lionel akan mengirim anak buahnya untuk menjemput Sik. Give me an hour to find a local extraction team. Adegan berpindah ke Danny yang saat ini mendapat kabar kalau Sik tidak ikut bersama agen CIA lainnya dalam penjemputannya di Bangkok. Danny pun mulai mencurigai kalau Siklah yang telah membawa kalung tersebut dan Danny akan menangkap Sik dengan caranya sendiri. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menginterogasi satu pria dengan sangat kejam. Diketahui kalau orang ini bernama Hansen yang merupakan anak buah Danny yang paling kejam hingga dijuluki si psikopat. Tak lama kemudian, Danny menghubungi Hansen dan memerintahkannya agar menangkap Sik. Karena sekarang Sik telah membawa flash disk yang bisa membahayakan Danny dan semua anak buahnya. Hansen pun menanyakan siapa orang terdekat Sik. Karena Hansen akan lebih dulu mendatangi orang tersebut untuk mendapatkan posisi keberadaan Sik. Danny menjawab kalau Lionel lah orang yang paling dekat dengan Sik. Give me a name. Sierra 6. Berpindah ke Sik yang saat ini sudah sampai di bandara kecil. Sik yang sudah ditunggu oleh anak buah Lionel, mereka pun langsung menerbangkan pesawatnya untuk membawa Sik pulang. Hey, Fitz. I know you. Kembali ke Hansen yang sekarang sedang menanyakan keberadaan Sik kepada Lionel. Awalnya Lionel menjawab tidak tahu. Let's talk about the mess your boy made. Akan tetapi setelah Hansen memberikan foto Desi yang telah disekap olehnya, Lionel pun berjanji akan menuruti apa yang dimau Hansen asalkan Desi selamat. Hingga akhirnya dengan terpaksa Lionel menghubungi anak buahnya yang sedang bersama Sik. Lalu memerintahkan untuk menghabisi Sik saat ini juga dan mengambil semua barang yang ada di badan Sik. Ia tidak tahu kalau kalung tersebut sebenarnya sudah dikirim kepada Amanda. I want him terminated. Good boy, Fitz. Ketika anak buah Lionel akan menghabisi Sik, dengan sigap Sik balik menyerang mereka dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungannya, Sik tak sengaja menembak gas yang menyebabkan badan pesawat itu berlubang. Pesawat pun hilang kendali dan akan segera jatuh. Kemudian Sik melompat dari pesawat lalu merebut parasut anak buah Lionel hingga Sik pun bisa mendarat dengan selamat. Di sini Sik langsung menghubungi Lionel dan menanyakan kenapa Lionel berusaha menghabisinya. Lionel menjawab kalau ia terpaksa melakukan itu karena Desi telah diculik Hansen dan akan dihabisi jika ia tidak menuruti perintah Hansen. Kemudian Hansen merebut ponsel Lionel lalu mengatakan kalau sebaiknya Sik menyerah saja dan segera memberikan kalung tersebut. Mendengar hal itu, Sik malah menantang Hansen dengan mengatakan kalau ia akan secepat mungkin menghabisi Hansen. I wanted to chop your head off. Hold on, you're breaking up. Adegan berpindah ke Mira yang sedang diinterogasi oleh Danny. Danny mengatakan kenapa Sik bisa kabur dan membawa kalung tersebut. Mira menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Karena saat di Bangkok, Sik hanya mengatakan kalau dirinya tidak akan kembali dalam waktu cepat. Di sini Danny mengancam Mira untuk tidak membantu Sik karena orang yang akan membantu Sik pasti akan ia lenyapkan. Keesokan harinya, Mira yang tak sengaja melihat Sik, ia pun langsung menodongnya. Kemudian Mira menembak Sik dengan peluru bius, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Saat Sik tersadar, Mira pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan ada apa dengan kalung yang telah dibawa Sik. Sik menjawab kalau kalung itu berisikan flash disk yang di dalamnya penuh dengan bukti-bukti kejahatan Danny, si ketua CIA baru. Saat ini Sik mengirim kalung itu ke Amanda yang lokasinya berada di kota Praha. Jika Mira ingin membuktikannya secara langsung, maka Sik bersedia untuk mengantar Mira ke Amanda sekarang juga.
Mira yang sangat ingin membuktikan semuanya, akhirnya mereka pun mendatangi Amanda. Di sisi lain terlihat Lionel yang sekarang disekap di suatu ruangan bersama Desi. Di ruangan lain, anak buah Hansen berhasil menemukan bukti saat Sik di Bangkok ia telah mengirimkan kalung itu kepada seseorang di kota Praha. Namun untuk alamat lengkap dan nama penerima paket tersebut mereka masih belum mengetahuinya. Di sini Hansen kembali menginterogasi Lionel untuk menanyakan teman Sik yang berada di kota Praha. Karena ia yakin kalau Lionel pasti mengetahui semua tentang Sik. Awalnya Lionel tidak mengatakan apapun, namun ketika ia diancam kalau Desi akan dihabisi, akhirnya Lionel mengatakan kalau di kota Praha ada Amanda yaitu mantan wakil ketua CIA. Tanpa menunggu lama, Hansen pun mengerahkan semua anak buahnya menuju kota Praha. Kembali ke Sik dan Mira yang saat ini sudah berada di kediaman Amanda. Amanda pun membuka flashdisk itu dan memperlihatkan semua kejahatan-kejahatan yang telah Danny lakukan. Kemudian Amanda memasukkan kembali flashdisk itu ke dalam kalung, lalu memberikannya kepada Sik. Amanda mengatakan kalau Sik dan Mira harus segera membongkar kebusukan Danny, namun tiba-tiba mereka bertiga diberondong dengan tembakan oleh anak buah Hansen yang sudah berada di luar rumah Amanda. Sik memerintahkan Mira untuk mengambil mobil anti peluru yang ada di dalam basement, sedangkan ia dan Amanda akan kabur melalui jalan rahasia. Namun ketika Sik memasuki jalan rahasia, Amanda memilih tidak ikut bersama Sik dan akan mengalihkan perhatian semua anak buah Hansen yang sedang menyerangnya. Hingga saat Sik berhasil keluar, Amanda pun rela meledakkan dirinya sendiri bersama anak buah Hansen yang berada di dalam rumah. And here. And here. Di luar, Sik mencoba kabur dari kejaran polisi lokal. Namun pada akhirnya ia harus tertangkap oleh polisi lokal. Sik diborgol di sebuah kursi taman, sedangkan polisi lokal akan mengamankan anak buah Hansen yang terus berdatangan. Berpindah ke Hansen yang saat ini berada di markasnya. Ia terus mengirim anak buahnya untuk menangkap Sik. Ia juga memerintahkan anak buahnya agar membantai saja semua polisi lokal yang mencoba menghalanginya. Ajudan Danny yang saat itu bersama Hansen, ia pun menegur Hansen karena kelakuannya itu akan memperburuk keadaan. Namun sayangnya Hansen mengabaikan perkataan si ajudan tersebut. Kembali ke Sik yang masih berusaha membuka borgolnya, sedangkan anak buah Hansen terus berdatangan menembaki semua polisi lokal dan juga Sik. Pada akhirnya Sik mampu melepaskan borgol itu lalu kabur dari tempat tersebut. Anak buah Hansen terus mencari Sik hingga akhirnya mereka menemukan Sik yang berada di dalam kereta hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tak lama kemudian, Mira datang membawa mobil anti pelurunya untuk menyelamatkan Sik. Namun untungnya Sik mampu melompat ke mobil Mira sebelum kereta itu terbalik. Setelah berhasil lolos dari semua anak buah Hansen, Mira membawa Sik ke rumahnya. Di sini Sik mengatakan kalau sekarang ia akan menyerang balik markas Hansen untuk menyelamatkan Lionel dan Desi yang masih tersekap di sana. Sik tidak memaksa Mira jika ia tidak mau ikut karena ini pasti sangat berbahaya. Namun Mira yang bukan seorang pengecut, ia pun bersedia untuk ikut bersama Sik. We gonna do this or not? Adegan berpindah ke markas Hansen. Terlihat Hansen dan si ajudan Danny sedang melacak keberadaan Sik. Namun tiba-tiba semua lampu yang ada di markas Hansen mati dan kemudian menyadari itu serangan dari Sik, Hansen pun memerintahkan semua anak buahnya yang ada di sana untuk menyerang balik Sik dari luar. Ketika di luar, ternyata yang membuat ledakan itu adalah Mira untuk mengalihkan perhatian Hansen dan semua anak buahnya. Sementara Sik sudah berhasil masuk ke ruangan tempat Lionel dan Desi disekap.
Sik pun segera membawa mereka berdua pergi dari ruangan tersebut. Di luar, Mira terus menyerang Hansen dan anak buahnya. Kemudian Hansen yang menyadari kalau semua ini hanyalah jebakan, ia pun pergi ke dalam untuk mengecek Lionel dan Daisy. Sesampainya di sana, Hansen marah besar karena melihat Lionel dan Daisy sudah kabur bersama Sik. Ia pun segera mengejar dan adu tembak jarak jauh pun terjadi. Di tengah pertempurannya, Lionel harus tertembak. Kemudian ia meminta Sik agar segera pergi membawa Daisy. Sementara dirinya akan menjebak Hansen dengan granat. Akhirnya Sik membawa Daisy pergi melalui jalur sungai. You're making me destroy a historic building here! Tak lama setelah itu, Hansen pun melihat Lionel yang sedang tergeletak. Namun ketika badannya dibalikan, tiba-tiba Lionel pun tewas bersama ledakan itu, sedangkan Hansen masih berhasil selamat. Hansen yang melihat Sik akan kabur bersama Daisy, ia pun langsung mengejarnya hingga pertarungan di antara mereka terjadi. Di tengah pertarungannya, Hansen yang terluka parah, ia menyandra Daisy lalu membawanya ke taman. Di sana Hansen meminta Sik agar membuang senjatanya. Hansen ternyata mengajak Sik berduel dengan tangan kosong. Di sini Sik menuruti semua kemauan Hansen asalkan ia mau melepaskan Daisy. Setelah Daisy dilepaskan, Sik menyuruhnya untuk menemui Mira yang sudah menunggu di parkiran. Sementara dirinya akan berduel dengan Hansen. Hingga di suatu waktu ketika Sik mengunci Hansen, tiba-tiba seseorang menembak Hansen sampai tewas. Orang tersebut ternyata ajudan Denny. Terungkap fakta kalau ternyata si ajudan berencana mengkambing hitamkan Hansen sebagai dalang dari semua kejahatan yang telah Denny lakukan. Kemudian si ajudan juga menembak kaki Sik lalu mengatakan kalau Mira dan Daisy sudah ditahan olehnya. Di sini si ajudan berjanji akan melepaskan mereka kalau Sik mau memberikan kalung itu dan menutup mulut atas semua kejahatan Denny. Si ajudan juga mengatakan kalau Sik dan Mira harus menjadi saksi palsu atas semua kejadian ini. Sik yang sudah tidak punya pilihan lain, ia pun menyetujui permintaan si ajudan asalkan Mira dan Daisy mau dilepaskan. Lot of blood. Hingga pada akhirnya Daisy dan Mira pun dilepaskan. Terlihat Sik juga akan dibawa ke rumah sakit karena ia terluka parah. Di akhir film diperlihatkan Denny yang lolos dari semua kejahatannya karena ia telah mengkambing hitamkan Hansen. Sementara Sik memilih keluar dari agen rahasia dan akan pindah ke luar negeri untuk memulai hidup baru bersama Daisy, yaitu untuk menggantikan sosok Lionel yang sudah tewas. Kemudian film pun tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah oknum memang selalu seperti itu. Oknum lo ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu. Salam dari Hampura Film.